Saya itu Hmm? tidak ditunjuk, Ya. melainkan dibentuk. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Aliman Haris di Sandasan channel yang ngerasain tentang masalah segala macam hal secara lugas dan tuntas, dan tidak lupa dengan gaya ceplas-ceplos. Kali ini saya kedatangan tamu seorang pemuda energik yang kali ini kabarnya, tapi nanti saya tanya, kabarnya adalah dipercaya untuk menjadi Sekjen Partai Golkar Kabupaten Bangkalan. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam Kanda. Kita sebetulnya sudah lama kenal sebetulnya ya, cuma lama kita nggak pernah ketemu sebetulnya. Iya. Tapi saya dengar-dengar Dinda sekarang sudah dipercaya sebagai Sekjen Partai Golkar, partai besar di Indonesia. Itu benar nggak kabar itu Dinda? Ya, saya sempat sempat kaget juga. Kaget juga ya? Ya, sempat kaget juga. Karena sebelumnya tidak ada desas-desus kalau saya akan dipercaya untuk menjadi sekretaris Partai Golkar Kabupaten Bangkalan. Kabupaten Bangkalan. Karena mungkin pada prinsipnya saya itu tidak ditunjuk, Ya. melainkan dibentuk. Wah, dibentuk. Istilahnya tidak ditunjuk tapi dibentuk gitu ya. Dibentuk. Dan itu tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Artinya partai mempercayakan posisi penting strategis itu di Bangkalan kepada Dinda gitu ya. Betul begitu. Mungkin partai juga melihat kapasitas dan komitmen Dinda di Partai Golkar. Apa Dinda ujuk-ujuk masuk partai politik ke Golkar ini sudah lama apa memang baru saja masuk? Saya sejak lulus kuliah Ya. S1, bahkan mulai kuliah itu menjelang lulus itu saja sudah berkarir di Partai Golkar melalui Kosgoro. Oh, artinya ini kader tulen dong berarti. Pernah aktif di Kosgoro berarti ya. Aktif di Kosgoro. Kosgoro itu adalah organisasi kepemudaan di Partai Golkar. Bukan Kanda. Apa itu Kosgoro Kosgoro? itu adalah ada Kosgoro 57 kan. Kosgoro 57 itu adalah merupakan pendiri Partai Golkar. Oh, pendiri. Pendiri saya ada di Himpunan Mahasiswa Kosgoro 57 sebagai sekretaris di Jawa Timur pada waktu itu. Oh, Kosgoro ini adalah ormas atau organisasi pendiri Partai Golkar gitu ya. Pendiri Partai Golkar. Dan Dinda Rosidi, mohon maaf ini belum saya perkenalkan, beliau adalah namanya siapa Dinda? Takut salah. SPD MPD. Oh itu harus lengkap dengan namanya. Iya. Abdul Rosidi apa Rosidi saja? Rosidi saja. Rosidi SPD MPD. MPD. Oh berarti sudah S2 berarti kalau sudah. Iya, alhamdulillah. Jadi dulu itu Dinda sudah aktif sejak mulai mahasiswa di Partai sayap Partai Golkar berarti ya kalau dulu mahasiswa. Di mahasiswa. Tapi Kosgoro 57 itu adalah ormas pendiri Partai Golkar. Partai Golkar. Oh ya berarti nggak ujuk-ujuk dong Dinda bahwa partai memberikan kepercayaan ini kan memang sudah melihat apa itu namanya rekam jejaknya Dinda kan gitu Dinda. Betul Kanda. Meskipun itu tidak dibayangkan sebelumnya oleh Dinda gitu ya. Makanya saya tadi bilang saya tidak ditunjuk melainkan dibentuk. Dibentuk, dikader, ditempa ya kan melalui Partai Golkar ini yang sangat panjang. Lebih dari sekitar 10 tahun begitu. Tapi kalau melihat kepengurusan partai di kabupaten kota ini, di Kabupaten Bangkalan dan juga di sebagian besar Indonesia itu sebetulnya jarang yang diserahkan kepada orang yang muda-muda. Dinda ini kan sangat muda, ketimbang saya sudah lebih muda 10 tahun, 15 tahunan kayaknya. Iya. ini kan menarik di Bangkalan ini dikasih kepada orang semuda Pak Dinda Rosidi sebetulnya untuk sebesar Partai Golkar. Partai Golkar ini di Indonesia partai besar Dinda. Untuk ke depan tanggung apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Dinda? Ya, ini merupakan tantangan bagi saya. Oh iya, di sisi lain adalah tantangan, di sisi lain adalah amanah. Amanah. Ya sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Partai Golkar ya, Kabupaten Bangkalan yang telah terutama ya ketua ya kan tentunya. Oh Pak Ketua. Ya, Pak Ketuanya sekarang
Iya, Pak Matahari. Oh, Pak Matahari iya Pak Matahari dari Belega ya. Iya, yang ya, mempercayakan kepada saya untuk jadi sekjennya gitu ya. Jadi sekretaris. Jadi ini adalah di sisi lain adalah tantangan, di sisi lain adalah amanah. Amanah. Jadi kan memimpin partai dua pimpinan ini adalah mempunyai tanggung jawab moral untuk bagaimana Golkar ke depan bisa menang dan eksis gitu ya di Kabupaten Bangkalan. Orientasinya pada goal ultimate goalnya adalah bagaimana Partai Golkar bisa mempunyai posisi strategis di Kabupaten Bangkalan gitu ya. Betul. Dan lebih eksis lagi daripada sekarang. Betul. Kan begitu. Itu apa kira-kira yang mau dilakukan Dinda? Ya kan sebelumnya saya aktif di berbagai organisasi kan. Jadi paling tidak saya mempunyai modal untuk memanajerial sebuah organisasi. Oh gitu. Jadi ya. Golkar ini adalah organisasi. Paling tidak kita harus mampu bagaimana dari fungsi manajemen itu sendiri. Minimal dari situ ya. Karena Dinda sudah di kader dari segala Kosgoro, di kemasukan juga aktif gitu ya. Aktif begitu. Pengalaman keorganisasian Dinda cukup bisa membantu untuk bagaimana membawa Golkar ke depan. Insyaallah. Kesekjenannya itu. Oh itu ya, itu salah satu modalnya. Kira-kira bentuk perwujudannya gimana nanti Dinda? Karena kalau melihat dari latar belakang Partai Golkar ini, kalau lihat sejarahnya Dinda ya, Partai Golkar ini kan masih memikul beban dosa-dosa sejarah sebetulnya, karena Partai Golkar dianggap sebagai salah satu partai yang pendukung beratnya Orde Baru gitu kan. Itu sempat menjadi musuh bersama, common enemy bangsa ini, dan common enemy dari aktivis-aktivis muda waktu itu. Apa kira-kira respon Dinda masalah ini? Itu dulu kan, sekarang sudah waktu zaman Pak Bang Akbar Tanjung itu sudah mengkampanyekan New Golkar. Ini adalah wajah Golkar baru. New Golkar. Golkar baru. Golkar baru. Nah, itulah yang dikampanyekan ke publik bahwa Golkar baru inilah yang akan membawa terus membawa misi. Lanjut. Membawa misi ya kan ke depan, bagaimana Golkar yang tidak seperti apa yang dipersepsikan oleh masyarakat umum. Ini berarti semakin berat dong ini tanggung jawabnya nanti, karena memang semakin berat. Di sisi lain memang Partai Golkar ini adalah sebuah ada sejarah kelamnya menurut versi banyak orang gitu kan. Dan sekarang dibawa oleh Dinda Rosidi yang notabene adalah generasi reformasi sebetulnya. Reformasi. Dan dengan tagline Golkar baru itu yang ingin Dinda Rosidi bawakan, dan ini akan disosialisasikan lebih intensif pada masyarakat gitu ya. Betul. Bahwa Golkar yang sekarang tidak sama dengan Golkar yang dulu gitu ya. Dulu begitu. Ya. Dinda, saat ini itu sebetulnya lebih banyak pemilih itu adalah pemilih-pemilih, bukan pemilih-pemilih tua, tapi pemilih-pemilih milenial sekarang itu. Untuk masalah ini kira-kira apa gitu meyakinkan masyarakat pemilih milenial ini Dinda yang akan dilakukan selanjutnya? Maka dari itu, karena sekarang ini milenial sangat mewarnai terhadap kancah perpolitikan di Indonesia, maka Golkar khususnya Kabupaten Bangkalan harus hadir sebenarnya ya kan. Jadi strateginya adalah harus hadir kepada apa yang diminati oleh para anak-anak muda. Seperti misalkan anak muda ini sebenarnya kan banyak yang berpotensi berbakat dalam bidang politik. Misalkan ayo kita rekrut dalam politik. Kalau misalkan bakat dalam bidang budaya, ayo Golkar hadir untuk memfasilitasi atau menjadi fasilitator di dalam bidang budaya. Atau bakat dalam UMKM, ya Golkar harus hadir untuk bagaimana memberikan pembinaan terhadap UMKM. Maka dengan cara termasuk juga ketika ada keinginan untuk mendekati para atlet dan olahragawan ya. Olahraga, iya betul. Karena di situ mayoritas anak-anak muda juga, anak-anak muda itu juga akan menjadi garapan Dinda gitu ya ke depan, gitu ya. Iya. Begitu. Wah ini luar biasa, karena memang Pak Menterinya dari Golkar sekarang, kan gitu. Iya. Kalau nggak salah Pak Menteri itu dari Golkar dan dulu pernah menjadi anggota Dewan Dapil Madura Dinda ya. Madura. Pak Zainuddin Amali. Betul. Dan Dinda waktu itu juga menjadi TA-nya ya Dinda. TA beliau, staf beliau kan. Ya. Jadi ini salah satu hal yang akan dilakukan oleh Dinda, meskipun muda,
Tapi sebetulnya bicara tentang masalah masuk dan pengkaderan di Golkar sebetulnya sudah tua, Dinda, kalau sejak waktu masih mahasiswanya sudah masuk di Kosgoro. Iya, sudah. Tua berarti, tua, meskipun lebih dari umurnya 10 tahun ya. Meskipun umurnya masih muda kan gitu. Ya, ya. Oke, Dinda. Barangkali ada hal-hal yang lain ingin disampaikan tentang masalah Golkar ke depan dengan dengan Golkar dengan sekjen Pak Rosidi yang memang dianggap orang baru gitu ya, kalau di kalangan luas gitu, cuma di Golkar kan lama, tapi di kalangan luas kan Pak Rosidi namanya masih banyak yang belum tahu. Perkenalkan diri juga, apa yang akan dilakukan ke depan. Ya, pada prinsipnya sekarang Golkar itu secara nasional sudah melakukan Bapilu ya kan, Rakornis kemarin tempoh hari itu sudah melakukan Rakornis, rapat koordinasi teknis ya kan, Badan Pemenangan Pemilu dan juga BSNPG ya kan, Badan Saksi Nasional Partai Golkar. Dengan artinya bahwa Partai Golkar sekarang ini sudah memanaskan mesin. Oh ya, sedang pemanasan mesin. Pemanasan mesin. Ya, ya, mesin partai, mesin politik. Untuk meraup kemenangan yang terdekat ini adalah pilkada, pileg, dan juga pilpres. Oh, artinya dibentuknya Dinda sebagai sekjen Partai Golkar Kabupaten Bangkalan adalah bagian dari bagaimana memasang busi-busi baru gitu ya. Baru begitu. Ini mesin agar mesinnya bisa berjalan sebagaimana dengan Partai Golkar gitu ya. Wah, ini luar biasa ini. Mudah-mudahan di Bangkalan dengan hadirnya sekjen muda ini Partai Golkar dan juga bisa lebih bermanfaat terhadap masyarakat Bangkalan ya. Amin, amin. Oke, Dinda, barangkali ada yang ingin disampaikan lagi tentang masalah yang ingin disampaikan Dinda tentang masalah Golkar ke depan, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan tentunya kita tidak lepas dari restra ya kan, rancangan strategi Partai Golkar ya kan. Golkar harus di Kabupaten Bangkalan ini saya akan tetap dengan Pak Ketua ya kan, untuk berkomitmen untuk tetap memenangkan Partai Golkar. Paling tidak targetnya itu ya paling tidak ya 10 kursi lah. 10 kursi gitu ya, untuk ke depan. Ini luar biasa, anak muda memang begini. Artinya bukan suatu yang mustahil untuk dicapai, itu adalah sebuah hal yang mungkin juga dicapai kalau memang kerja-kerja politiknya betul-betul maksimal dan luar biasa gitu. Iya. Tinggal bagaimana membangun sebuah kepercayaan dengan hadirnya Dinda sebagai sekjen dan juga garapannya nanti adalah para milenial gitu ya. Target yang ditentukan bukan sesuatu yang mustahil gitu, Dinda ya. Bukan sesuatu yang mustahil, karena memang Partai Golkar secara elektabilitas sangat disukai oleh anak-anak muda. Oh, apalagi itu, artinya sudah ada punya modal besar gitu ya, Dinda. Oke, terima kasih banyak Dinda ya, atas kehadirannya. Mungkin Dinda sibuk karena ini partai baru, sekjen baru, bukan partai baru, sekjen baru. Mungkin banyak koordinasi, konsolidasi dan juga menuangkan sebuah program dan rencana kegiatan yang akan dilakukan ke depan. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini juga menginspirasi kepada yang lain. Dan tentunya Dinda betul-betul bisa membuktikan, meskipun muda di Bangkalan, sebagai sekjen yang paling muda di Bangkalan kayaknya bisa membuktikan semua itu gitu ya, Dinda ya. Mudah-mudahan. Sambung doa saja, Kanda Aliman. Barangkali mau menyampaikan closing statement, silakan. Enggak, itu sudah cukup. Sudah cukup ya? Ya, sudah cukup. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.